Ruang kolaborasi penugasan kelompok 1.1. Konteks sosiokultural daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD yang disusun oleh kelompok 1. Pembimbing Ibu Ika Francisca sebagai fasilitator dengan Ibu Erniana sebagai pengajar praktik. Dengan kelompok terdiri atas Pak Sahri, Ibu Ati, Ibu Yeni, dan Bapak Budi. Konteks sosiokultural. Sosiokultural merupakan gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Dan pula sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran KHD yaitu menjadi proses penebalan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan adalah menuntun, membimbing kodrat anak agar bisa mencapai potensi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Penebalan budi pekerti anak ibarat penyemaian benih-benih yang harus dipelihara sebaik-baiknya agar menjadi tanaman yang lebih baik lagi. Berikut ini adalah beberapa konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD, yaitu nilai religius yang berkaitan dengan keagamaan yang dapat dijadikan panutan kehidupan agama yang berimbas terhadap karakter dan budi pekerti anak. Contohnya pembiasan 5S, rohis, pesantren kilat. Kalau di masyarakat contohnya itu Maulid Nabi. Yang kedua adalah nilai gotong royong. Gotong royong itu merupakan salah satu nilai luhur budaya yang kuat di daerah. Nilai ini sejalan dengan pemikiran KHD tentang pentingnya sinergi dan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik yang baik. Contohnya di sekolah itu piket kelas, Jumat bersih. Kalau misalnya di masyarakat contohnya kerja bakti dan nunggal. Yang ketiga, kebersamaan dan solidaritas. Kebersamaan dan solidaritas merupakan nilai sosiokultural yang kuat di daerah. Pemikiran KHD tentang pemikiran yang humanis dan berlandaskan kemandirian itu dapat diterapkan dalam membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik serta menjajarkan kepada mereka untuk saling membantu dan peduli. Contohnya itu di sekolah penggalangan dana, pramuka, karate. Kalau misalnya di masyarakat contohnya rewang sedekah. Kemudian yang terakhir yaitu penghargaan terhadap budaya lokal yang sesuai dengan daerah saya sebagai bentuk penghargaan tinggi terhadap budaya lokal. Nilai tradisi dan bahasa itu daerah dihargai dan diintegrasikan dalam pendidikan sesuai dengan semangat KHD. Contohnya di sekolah P5 tentang kearifan lokal, pentas seni. Kalau di masyarakat ada yang namanya ngarak penantin, yang kedua itu burdah. Satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di daerah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang dapat diterapkan yaitu pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun. Karena kecanggihan dan modern hidup masa kini itu membentuk manusia yang berpikir praktis dalam mencapai tujuan. Sehingga banyak generasi muda yang mendahulukan emosi dalam menyelesaikan masalah dan melupakan apa dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, maka pendidikan karakter lah yang akan menekankan pada berbagai dimensi dalam proses pembentukan karakter pribadi. Diharapkan mampu membendung berbagai kemungkinan negatif yang secara perlahan akan menghilangkan budaya bangsa. Sehingga diharapkan permasalahan yang timbul dari pergeseran etika dan moral yang dilakukan oleh para generasi muda akan menurun dan menghilang. Sehingga pendidikan ini konteks dengan pemikiran KHD bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Itu saja, kami ucapkan terima kasih.